Aku Arga Pramudita. Di alam dewa, aku hanya seorang dewa abadi pengelana yang lemah. Ini percobaan ketikaku untuk mencapai tingkat dewa sejati. Kalau berhasil, aku akan menjadi ketua agung dewa sejati. Ribuan dewa akan datang beri selamat. Tapi kalau gagal... Kalau gagal, utang beserta bunganya menjadi 73 juta batu roh, dicicil 24.000 kali. Artinya, kau butuh 24.000 tahun buat lunasi utang itu. Arga, kau yakin mau pinjam sebanyak itu? 73 juta? Kalian keterlaluan nggak sih? Aku hanya pinjam 10 juta saja. Bunga setinggi ini sudah jelas melanggar hukum alam dewa. Keberatan sama bunga tinggi? Kalau begitu, nggak perlu pinjam. Kau sudah berkali-kali berutang. Reputasimu di sini juga nggak bagus. Aku bersedia kasih pinjaman juga karena hubungan lama kita. Kalau kau nggak mau, aku pinjam ke orang lain saja. Aku mau. Kawan. Dasar bodoh nggak tahu diri. Masih berani mimpi bisa jadi dewa sejati. Kalau begitu, aku bakal ambil rohmu untuk dijadikan pelayan abadi. Biar seumur hidupmu hanya untuk bayar utangmu. Jimat reinkarnasi. Bocah ini dari awal sudah tahu rencanaku. Pantas saja lebih pilih reinkarnasi jadi manusia. Dasar bocah licik. Dasar bocah licik. Aku ini reinkarnasi ke dunia manusia. Ternyata masih saja gagal mencapai dewa sejati. Tapi untung aku ada rencana kedua. Masih sempat kabur dan reinkarnasi ke dunia manusia. Kalau enggak, aku pasti sudah jadi pelayan abadi orang-orang licik itu. Jimat reinkarnasi ini luar biasa juga. Bisa temukan tubuh yang persis denganku. Dan lucunya, orang ini juga punya utang pada rentenir dan tewas dibunuh. Terserahlah. Kalau memang takdir, terima saja. Mari lihat gimana aura spiritual di dunia ini. Aura di sini masih saja tipis, tapi lumayan daripada nggak ada. Buat di dunia manusia juga sudah cukup. Benda ini namanya ponsel, cukup menarik juga. Tuan mencariku untuk apa ya? Tuan-tuan apaan? Arga, jangan bilang kau pergi berjudi lagi ya. Berhari-hari nggak pulang. Si Laras sampai panik loh. Laras siapa? Dasar kau ini pasti. Mabuk lagi dia? Istrimu. Laras Kirana. Istri? Ini istriku, Laras Kirana. Aku sudah siapkan makanan, makanlah. Ini ternyata bahasa isyarat di alam fana. Wanita ini cantik juga seperti bidadari. Tapi sayangnya bisik. Kebetulan aku juga lapar.
Makasih ya sayang. Ada yang salah. Kalau begitu ayo makan bareng. Kan begini beneran buat nggak nafsu makan. Sayang, kenapa kau makan di dapur? Sini duduk makan bareng. Bengong apaan? Ayo sini. Duduklah. Kenapa cuma makan sayur? Memangnya sayur lebih enak? Hari ini aku bakal makan sekali ini saja. Gak bakal makan lagi kok. Suaminya ini ternyata brengsek banget. Istri sendiri pun diperlakukan lebih rendah dari pelayan. Meski seperti sisa makanan, tapi rasanya masih enak kok. Meski enak pun juga jangan makan ini saja. Makan lebih banyak. Makanlah. Kenapa nggak makan? Nasinya kurang. Kalau kurang, aku ambilkan lagi. Punya istri begini, apalagi yang perlu diminta. Suaminya ini benar-benar nggak tahu bersyukur. Memang pantas mati saja. Kalau memang ditakdirkan reinkarnasi ke dunia ini, kenapa nggak sekalian nikmati saja? Bisa mulai dari hubungan suami istri ini. Ada, buka pintu. Ayo pergi judi. Kalau telat nggak bakal dapat tempat lagi. Duh, lagi ngapain sih? Buka pintu saja lama banget. Lagi makan nih. Dengar ya, hari ini aku sudah lihat ramalan. Hari ini hari beruntungku. Pokoknya beruntung banget. Kali ini pasti bisa dapat uang besar. Dua orang ini teman nggak benar. Salat. Tapi uangku hari ini lagi pas-pasan. Pinjamkan aku sedikit dong. Kalau nanti menang, aku bakal kembalikan 2 kali lipat. Selain itu juga bantu kau urus semuanya. Gimana? Sekalian beri aku sedikit juga. Oke? Hari ini kita bertiga kerjasama. Buat menang besar. Nggak beres. Apa yang nggak beres? Pandangan mata kalian nggak fokus. Tanda di dahi menghitam. Energi di tubuh juga nggak stabil. Pasti bakal ada masalah besar. Bertanda buruk. Tempat berjudi yang nggak benar begitu, mending jangan pergi deh. Tunggu. Help. Harga, maksudmu apa? Ngomong hal nggak bagus begitu. Makanya, dasar salah ngomong apaan sih? Cepat, berikan aku 4 juta. Kau ikut nggak? Kalau nggak ikut, kami pergi berdua saja. Iya, Laras. Sini uangnya. Ada apa? Laras, kau kan bisu bukan turi. Aku minta uangnya, nggak dengar ya? Cepat. Begini dong. Salah. Hanya segini doang. Kau kira aku pengemis? Tambah sedikit lagi. Arga, istri bisumu ini sepertinya perlu diberi pelajaran. Tadi mana? Nah, baik-baik saja kan? Now. Arga, dasar salah beraninya tampar aku. Tamparan itu nggak seberapa. Kalau masih berani katain istriku bukan cuma sekadar tamparan lagi. Arga, kau sudah gila ya? Bisa-bisanya demi istrimu yang bisu ini kau malas. Tunggu. Arga. Masih nggak pergi? Barusan nggak buat kau kaget kan? Uang ini, uang seluruh tabungan kita kan? Kau simpan saja uang ini. Aku bakal terus tekun melukis buat hasilkan uang untukmu. Kau bisa melukis?
Bagus juga. Pemandangan ini penuh makna. Di alam fana, maksudnya di sini, ini sudah termasuk lukisan yang bagus. Memujiku? Memangnya kurang jelas. Kau nggak pernah memujiku. Aku merasa kau hari ini beda dari biasanya. Aku agak bingung. Nanti juga bakal ngerti. Uang ini kau simpan saja. Kau nggak mau? Rawu sedikit ya. Setelah makan aku langsung pergi jual lukisan. Kau salah paham. Aku ini seorang pria. Mulai hari ini aku bakal cari uang sendiri. Ambillah. Waktu kecil, sempat sakit parah hingga bisu. Gejalanya nggak terlalu parah. Setelah minum pil angin roh, seharusnya bisa sembuh. Hanya saja bahan-bahan untuk meracik pil ini di alam fana takutnya agak susah untuk didapatkan. Kau hanya bisu sementara. Tenang saja. Bisa disembuhkan. Nggak perlu. Penyakit pun nggak bisa disembuhkan. Lagi pula, uang kita nggak banyak. Asal kau baik-baik saja, aku bisa... Aku, Arga, tekun berlatih jalan suci. Dari awal hingga terbentuk jiwa baru. Menghadapi cobaan hingga naik menjadi dewa abadi. Selama puluhan ribu tahun kultivasi, aku nggak pernah bertemu seseorang yang begitu pengertian. Tapi harga di alam fana ini hanya seorang pembuat onar malah bisa seberuntung ini. Laras, barusan ada apa? Pas aku di atas kedengaran. Arga, dasar kau tukang judi. Kau masih nggak tahu malu. Laras, hasilkan uang nggak gampang loh. Kau ini manusia nggak sih? Hah? Laras, jangan takut. Ada Bibi. Hari ini dia nggak bakal berani mengganggumu. Arga, kau berutang padaku uang sewa 6 bulan. Cepat bayar. Kau ini orang yang telepon aku semalam? Yang namanya Bibi Ratna? Kau masih mau pura-pura lupa ingatannya? Ambil saja uang ini. Beberapa hari lagi kita pasti akan lunaskan. Duh Laras, Bibi mana mungkin tega ambil uangmu? Bibi hanya nggak suka lihat Arga sih nggak tahu diri ini. Terlalu besar. Masih terlalu besar. Ini baru pas. Lumayan juga. Tapi dengan kekuatan spiritualku sekarang, aku hanya sanggup membuat ini. Kalau hari ini kau nggak bisa bayar kau. Bibi Ratna, benda ini cukup untuk bayar uang sewa kan? Duh, bisa-bisanya kau pakai sendok jelek ini buat tipu aku. Aku lihat kau ini bukan hanya penjudi lagi, tapi juga penipu. Laras, wanita yang begitu baik, malah nikah denganmu. Benar-benar sial 7 turunan. Kau? Sedih atau tidak, kau lihat dulu. Aku ini nggak sepolos Laras yang bisa kau tipu. Kau lihat leherku ini. Ini baru emas asli. Mana seperti sendok jelekmu itu? Ini mustahil. Bibi mulutnya pedas tapi baik hati kok. Dia sangat baik kepada kita. Kau nggak seharusnya tipu Bibi. Ini beneran emas asli loh. Arga, sendokmu ini kau dapat dari mana? Jangan bilang kau mencurinya. Kalau Bibi nggak percaya, silakan telepon polisi buat periksa aku. Sekarang jawab dulu, apa ini cukup buat bayar sewa? Dengan harga emas sekarang, buat sewa setengah tahun ini sudah lebih dari cukup. Kau ini... Syukurlah. Untuk lebihnya, anggap saja ucapan terima kasih karena sudah merawat istriku. Wah, kau mendadak kaya ya? Hampir saja aku ketipu olehmu. Barang yang gak jelas asal-usulnya ini begitu mencurigakan dan berisiko. Hari ini demi Laras, aku akan beri kau waktu 1 bulan sewa lagi. Nanti bayar pakai uang. Laras. Kalau begitu, Bibi pergi dulu. Akhirnya bisa tenang juga. Sendok itu beneran emas asli. Tenang saja, Bibi begitu teliti. Yang palsu nggak bakal bisa tipu dia. Tapi, dari mana kau dapat sendok itu? Aku main undian di pasar pusat kota. Beruntung bisa dapat hadiah utama.
Kenapa kau malah menangis? Maaf, karena kau nggak pakai sendok emas itu untuk berjudi. Aku senang banget. Buat apa minta maaf? Aku berjanji, aku nggak bakal berjudi lagi. Oke? Kau ini kenapa? Kenapa masih menangis? Sudah, jangan menangis lagi. Wanita sebaik ini malah bisu, benar-benar disayangkan. Sepertinya aku harus cepat cari uang buat racik pil angin roh itu. Untungnya, uang di dunia ini jauh lebih mudah didapatkan daripada batu roh. Sayang, nanti aku pergi sebentar ya. Aku bakal balik sebelum jam 10. Kau sedang laporan ke aku? Laporan? Bisa dibilang begitu. Kalau kau butuh aku untuk sesuatu, kirim pesan ke aku saja. Aku bakal balas secepatnya. Siapa ini? Kak Arga, kau janji bakal datang hari ini buat wawancara di pasar antik. Kenapa belum datang? Kau nggak tipu aku lagi, kan? Kau ini, Raka? Kalau bukan siapa lagi? Kak Arga. Siang bolong begini, kau mabuk lagi ya? Raka mau beri kerjaan untukmu, kau seharusnya pergi coba. Oke, sudah tahu. Sebentar lagi sampai. Ini. Kau butuh uang buat pergi wawancara, ambil saja. Pasar antik. Di mana lagi tempat yang lebih pas buat dapat uang cepat? Beruntung banget. Aku beruntung banget. Akhirnya aku beruntung juga. Kau ini, hari ini cukup beruntung juga. Dengan kualitas begini, setidaknya bisa laku 50-an juta. 50-an juta? Sudah pernah lihat belum? Sudah aku bilang, batu-batu milikku ini semuanya berkualitas tinggi. Gimana, Dik? Mau coba beberapa lagi? Hari ini cukup sampai di sini. Istirahat dulu ya. Bos, judi batu ini, apakah taruhannya lihat batu setelah dipotong warnanya hijau atau enggak? Seberapa hijau, kualitasnya bagaimana? Kau pendatang baru? Iya. Bagus. Pendatang baru pasti beruntung. Kau benar. Kira-kira seperti itu. Gimana? Mau coba satu dulu? Oke. Silakan. Mata spiritual jernih. Buka. Bos, yang ini harganya berapa? Yang itu lebih murah, 24 juta. Bos, ada nggak batu di bawah 472.000? Dik! Tanya-tanya dari tadi ternyata cuma bawa segitu. Benar-benar mengecewakan. Sudahlah, lihat nih, batu-batu di keranjang ini harganya 400.000. Pilih saja. Bos, kau ini curang banget. Batu-batu ini paling enggak hanya 40.000. Mau tipu orang baru juga jangan begini dong. Pergi sana. Salah. Emangnya kenapa kalau serpihan? Yang cuma serpihan tadi bagus, juga banyak. Bos, kalau begitu aku ambil satu. Oh, lumayan juga. Sikapmu ini aku suka sekali. Silakan pilih. Pilih sesukamu. Yang ini saja. Dik, kau boleh pilih kok. Kau bersikap begini buat aku malu saja. Nggak perlu, yang ini saja. Hah? Hijau? Hijau penuh? Gila, bagaimana mungkin? Bukankah ini cuma serpihan? Gimana bisa sehijau ini? Tunggu, ini batu hijau semi-transparan. Dengan kualitas dan ukuran begini, setidaknya nilainya 2 miliar ke atas. Dik, bapak kaya nih. Kenapa dia juga di sini? Bukankah Raka sudah tawarkan dia kerjaan? Kenapa malah ikut judi batu? Haruskah aku ke sana? Ternyata ucapan bos nggak salah. Pendatang baru memang beruntung. Iya juga ya. Oh, Dik, gimana kalau begini? Batu ini aku beli kembali 2 miliar 400 juta. Nggak akan di bawah itu. Aku bayar 2 miliar 600 juta. Aku bayar 2 miliar 800 juta. Dik, jual ke aku. Aku langsung bayar 3 miliar. Harga pas. Kalau ada yang tawar lebih tinggi, aku bakal menyerah. Tapi aku mau ingatkan kalian. Belinya gampang, jualnya susah. Mending pikir baik-baik dulu. Bos. Cara berbisnismu ini agak menindas ya. Nah, coba tanya yang lain. Harga yang aku tawarkan ini sudah harga tertinggi. Bahkan orang paling berkuasa pun nggak bakal berani tawar lebih tinggi lagi. Yang aku katakan, Memang menindas. Tapi benda ini tetap milikku. Kalau nggak jadi jual, terserah aku, kan? nggak jual,
Kalau begitu, ambil uang 400 ribu ini dan pergi. Bawa 400 ribu ini dan pergi. Dari dulu dia selalu gengsi. Aku nggak boleh ke sana. Nggak pergi berjudi saja sudah termasuk perubahan besar. Aku harus beri dia waktu untuk berubah. Nona, lukisanmu ini dijual nggak? Biar aku lihat. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ikut aku. Aku tawar 4 miliar. Tuan Haryo, Anda kenapa datang ke sini? Kenapa? Pasar antik ini nggak boleh aku datangi. Anda bercanda ya? Seluruh pasar antik ini semuanya milikmu. Kalau Anda bilang begitu, sungguh membuatku malu. Kualitasnya memang bagus, Tuan Muda. Gimana kalau batu ini aku beli dengan harga 4 miliar? Aku kebetulan butuh 2 mangkuk giok kecil buat minum obat. Mangkuk giok kecil. Aroma serbuk langit dan juga mata air giok. Ramuan yang diminumnya ternyata mengandung 2 obat yang hampir punah di dunia ini. Untuk meracik pil angin roh, dari 3 bahan yang paling langka, 2 diantaranya sudah ketemu. Sepertinya hari ini memang hari keberuntunganku. Tuan, dalam ramuan yang kau minum, selain serbuk langit dan mata air giok, 2 macam bahan langka ini, apakah masih ada satu lagi, kodok 3 kaki? Anak muda, dari mana kau tahu tentang obat-obatanku? Gimana kalau kita bicara di tempat lain? Oke, tapi soal batu ini kau masih mau jual atau enggak? Bisa bertemu Anda saja, sudah bunyi. Untukmu saja. Apa? Aku nggak salah dengarkan? Diberi begitu saja? Tadi cuma punya uang 400 ribu. Sekarang ditawar 4 miliar malah diberi gratis. Nggak pakai pikir panjang pula. Ji, sebenarnya apa sih rencanamu? Pemuda ini kelihatannya biasa banget, tapi kenapa aura yang dia pancarkan terasa seperti sangat misterius dan juga penuh wibawa. Baik, memang anak muda yang luar biasa. Bos Teguh, batu ini tolong simpan sebentar, takutnya ada yang mau mengambilnya. Gak berani. Hari ini kalau aku bersalah, aku pasti akan minta maaf secara langsung. Anak muda, aku ada toko kecil di depan. Ayo kita bicara di sana saja. Dengan senang hati. Silakan. Bubar. Hari ini nggak jualan lagi. Salan, dasar salan. Sial banget dasar salan. Ayo. Sial banget. Tuan Haryo, Anda sudah datang. Raka, buatkan teh untuk Tuan Haryo. Oke. Tuan, silakan duduk. Aku baru saja pergi ke tabib untuk ambil obatmu. Sebentar lagi akan aku siapkan. Terima kasih Bu Ayu. Nggak perlu sungkan begitu. Anak muda, duduklah. Tuan Haryo, Anda sudah datang? Raka. Raka. Maaf Tuan, dia ini sahabatku Arga. Datang ke sini untuk mencariku. Arga, gimana kalau kau jalan-jalan dulu di luar? Tunggu aku. Oh, anak muda. Kau kenal Raka? Kenal. Pantas saja, kau tahu obat-obatanku. Ternyata sudah ada yang beritahu. Bukan begitu. Bukan. Tuan, aku nggak pernah beritahu siapapun soal obat-obat Anda. Aku bersumpah. Kau tahu,